Terima kasih sudah mampir di video ini. Setelah maraton nonton, ini saatnya saya nge-review anime Koi to Yobu ni wa Kimochi Warui. Anime ini bergenre romance komedi yang terdiri dari 12 episode. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan dengan seorang lelaki dewasa yang sepertinya habis tidur dengan seorang wanita. Bahkan lelaki ini tidak mengenali siapa wanita tersebut. Ya, benar. Di awal kita diperkenalkan dengan seorang lelaki yang sepertinya penjahat kelamin. Lelaki ini pergi bekerja dengan kepala yang masih berat dan pusing. Mungkin karena malamnya mabuk dan berbuat mesum jadi kelelahan. Tiba di atas tangga, dia hampir terjatuh. Untungnya ada yang menarik kerah bajunya, sehingga ia bisa selamat dari maut. あ、これ、落ちるな。Ya, seorang gadis SMA telah menyelamatkannya. Karena terlihat pucat, kemudian gadis itu memberikannya bekal makanan untuk sarapan dan berlalu pergi. Eh? Saat lelaki mesum ini pulang kerja, adiknya menyambut dan mengenalkan kakaknya dengan teman sekelasnya, yang kebetulan sedang bermain di rumah. あ、今朝の。 Ternyata gadis itu adalah gadis yang menyelamatkan nyawanya di atas tangga. Gadis itu bernama Ichika, dan diketahui bahwa lelaki mesum tersebut bernama Ryo. 有馬いちかです。いちかちゃんね。りょうです。妹の友達ならちゃんとお礼しなきゃな。 Sebagai ucapan terima kasih, Ryo menawarkan sebuah ciuman. Gadis itu kaget dan mengatakan, "Najis." 気持ち悪い。 Mendapat respon seperti itu, Ryo pun langsung jatuh hati kepada Ichika. 感動した。感動いたしました。こんな気持ちは初めてです。いちかさん、あなたは運命の女性だ。 Bisa dibayangkan nggak? Ada om-om mesum yang jatuh hati sama anak SMA. Gila ya, ini anime ternyata berbau pedofil. Ini si om-om mesum benar-benar serius menyukai Ichika. Sejak pertemuan tersebut, Ryo sering mengirim hadiah kepada Ichika. Dari bunga, boneka, dan menelpon Ichika setiap hari. Benar-benar kayak om-om mesum yang sedang mendekati targetnya. いちかさんがそろそろ俺の声を聞きたくなっなってません。俺のことが恋しくなっなってませんのでご心配なく。 Sebagai seorang gadis SMA yang polos, Ichika awalnya tentu merasa jijik dengan sikap Ryo tersebut. Namun karena sikap Ryo yang baik, Ichika pun mulai terbiasa. Jarak usia antara Ichika dan Ryo ini terlampau jauh, selisih 10 tahun. Hal tersebut yang membuat Ichika ragu bahwa Ryo hanya ingin mempermainkannya, karena dia masih awam dalam kehidupan orang dewasa. まあ俺はいちかさんがこの世で一番美しくて愛おしく感じますけどね。本当は私の反応を見て面白がってるだけなんじゃないですか。私年下だし、そういうの慣れてないし、冗談半分でからかってるんじゃないですか。 Hal tersebut yang membuat Ichika tidak menganggap serius semua pernyataan cinta Ryo. Sampai suatu hari, seorang teman sekelas yang bernama Tamaru menyatakan perasaannya pada Ichika. まあ要は俺と付き合ってほしいって意味。 Hal tersebutlah yang membuat Ichika menyadari bahwa dirinya mulai menyukai Ryo. 一方通行でわがままで無駄にキザ、非常識で人の都合はお構いなし、行き過ぎた行動と発言ばっかりだし、好きだって理由で何でも正当化しようとする。年だって離れてて悪い大人、そう思うのに。好きって単語が当てはまるのはこの人だと思ってしまう。 Permasalahan dimulai. Ryo menyadari bahwa dirinya bukanlah pria dewasa yang baik, apalagi predikat playboy yang dimilikinya. Bahkan ayahnya tidak pernah percaya dengan Ryo. Ryo berpikir untuk menghindari Ichika dan menjauhinya. Ia takut kalau sampai menyakiti Ichika. 気に劣れるいい大人だって言えるのか。何よりいちかさんに辛い思いをさせたくない。このまま離れた方がいいんじゃないかと。 Sedangkan Ichika mulai memberanikan diri untuk menunjukkan bahwa ia menyukai Ryo, walaupun perbedaan usia di antara mereka cukup jauh. 私、りょうさんに直接会って
自分の気持ち伝えるよ。なんとかして会う約束してみる。 Jadi gimana endingnya? Walaupun awalnya suasana pedo terasa cukup kental, namun sebenarnya anime ini mengajarkan tentang kedewasaan. Seperti yang dikatakan oleh ibunya Ichika, saat seseorang sudah dewasa, perbedaan umur tidak akan terasa jauh. まあ大人になっちゃうと5歳差なんて大して変わんないわよ。お母さんの年ではでしょ。私の年だと5歳差は結構大きいよ。 Komedia sangat menghibur. Tiap episode selalu dibikin ketawa. Banyak adegan yang diikuti dengan perubahan animasi dari karakternya, sehingga membuat kesan komedi makin terasa lucu. Soundtrack opening dan endingnya sangat enak didengar. Saya yang menonton anime ini secara maraton tidak pernah merasa bosan mendengar lagunya. Cukup sekian review kali ini, terima kasih.